أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله نصيرا ولو كره الكافرون ولو كره الظالمون ولو كره المنافقون ولو كره الفاسقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara muhtaromin, para alim, para ulama yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hanya itu Ustaz Husin, Bapak Kiai Haji Nasiruddin, Bapak Kiai Haji, Bapak Kiai Irfan, Bapak Kiai Berdiri, Ugi, Bapak Kiai Sahal, Ugi, Bapak Kiai yang lain yang tidak saya sebut asma darinya, semua yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersama-sama dalam rangka ngaji. Semoga kumpul kita menjadikan wasilah Allah Ta'ala ridho kepada kita. Allah memberikan berkah kepada kita. Allah memberikan kemenangan kepada kita. Allah menjadikan kita sa'id dan di dunia wal akhirah. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan semoga juga kita termasuk umat yang bisa meneladani langkah-langkah beliau, sunnah-sunnah beliau, sehingga kita diakui oleh beliau sebagai umatnya. Amin. Pertama, terima kasih sekali atas rawuh panjangan semua. Tentunya betul-betul berkait kepada kami sekeluarga. Yang kedua, mohon maaf kalau seandainya tempat ataupun tiker ataupun yang lain tidak sesuai dengan apa yang dengan kehendaki, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, alhamdulillah acara seperti ini sangat cocok nih. Orang mau masak, orang mau repot, dan itu. Masalahnya kita kan taat pemerintah nih, jadi hormatilah yang tidak berpuasa. Nah, jadi karena jenengan berpuasa orang pajak tak hormat. Dan sekarang kan slogannya dibalik. Slogan itu ada nyata apa tidak kan, hormatilah yang berpuasa. Bahkan dari MUI sendiri mengatakan warung-warung silakan terbuka selama Ramadan biar ekonomi jalan karena ada musafir. Dan dengan musafir, dia boleh request dengan saya. Atau mungkin ada yang sakit juga request dengan saya. Seperti itu. Jadi mohon maaf yang sebesarnya. Semoga sekali lagi dari awal saya sampaikan perkumpulan ini semoga perkumpulan yang barokah. Apalagi ini di 10 hari yang terakhir. Jadi alhamdulillah untuk yang puasa di hari Sabtu ya, alhamdulillah menangi ganjil terus. Jadi Lailatul Qadar pasti didapati sing puasa di Sabtu. Ganjil terus. Nah, jadi untuk secara ganjil menjadi sini, besok etika di yang lain kan ganjil lagi. Dan selanjutnya kenapa kita harus berkumpul? Artinya ada sesuatu hal. Tidak mungkin kalau kumpul tidak ada satu hal. Pertama, kita harus sadar bahwa negara tercinta kita NKRI lagi tidak baik-baik saja. Jadi, kirangan kalau Indonesia Purjo tidak baik-baik. Kalau Indonesia Magelang, Indonesia Bumen, Indonesia Wonosobo nggak tahu. Baik-baik saja atau kurang baik-baik saja. Nah, maka
Minimal kita ada pikir bahwa kita sadar bahwa hari ini saat ini kita lagi tidak baik-baik saja. Maka apa yang harus kita lakukan? Minimal kalau kita masih merasa nyaman, tapi 20, 30, sampai 50, bahkan 100 tahun yang akan datang, kita mikirin anak keturunan kita. Bagaimana mempertahankan keimanan keturunan kita. Kita kembali kepada Cordoba Spanyol. Itu mungkin sama prinsipnya orang Spanyol waktu itu, bahwa ini Islam terbaik, Islam yang tawasuk, tidak bisa hilang dari Spanyol. Kan mungkin seperti itu. Tapi nyatanya hari ini saudara-saudara kita mempertahankan keimanan di Spanyol begitu sulitnya taruhannya nyawa. Kan seperti itu. Maka kita juga iya. Di sini semua orang bilang bahwa Islam tidak mungkin hilang dari Indonesia karena Indonesia menganut paham tawasul, pertengahan ya. Jadi kemana saja bisa. Nah, tapi kalau orang juga banyak bilang bahwa Islam kalau hilang dari dunia tidak mungkin. Tapi kalau Islam hilang dari Indonesia sangat mungkin. Contohnya Cordoba 725 Spanyol ya. 725 tahun Islam itu jaya di Spanyol, termasuk sendi-sendi negaranya. Nah, tapi kenapa bisa runtuh? Karena orang tua-tua ini tidak pernah berkumpul seperti ini. Dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan tidak begitu baik, dalam keadaan rawan, dalam keadaan apa saja, tidak pernah berpikir bagaimana mewariskan generasi-generasi yang baik. Maka akhirnya yang terjadi, kalau makan generasi muda ini gampang untuk diombang-ambingkan. Maka dalam pembicaraan dulu ini radusnya tidak apa-apa ya, karena pasugatan ini pasugatan anggur, anggur-angguran. Jadi biasanya nek macet tuan rumah sendiri gue. Nah karena ini tidak macet, radusnya betul-betul aja. Santai mawon. Kalau mandang pulau radusnya. Pembicaraan dari telik sandinya Raja Ferdinand ini masuk, ya tahu masuk. Apa yang terjadi? Kenapa wahai pemuda engkau menangis? Saya menangis karena saya belum bisa hafal Al-Quran. Kemudian lagi, kenapa engkau menangis? Saya menangis, mampukah saya bisa meniru perjuangan orang tua saya? Maka dia lapor kepada Raja Ferdinand, belum bisa, ini belum waktunya. Maka bertahun-tahun terus seperti itu. Maka di akhir tahun, maka telik sandinya datang lagi. Ada didapati oleh seorang pemuda menangis. Wahai pemuda, kenapa engkau menangis? Maaf, saya sakit hati karena saya baru saja putus cinta. Ini loh. Artinya sama-sama menangis, tapi yang ditangisi dunia, yang ditangisi cinta, yang ditangisi musik, yang ditangisi dunia. Maka telik sandinya melapor kepada Raja Ferdinand. Saat inilah saat yang tepat untuk menghancurkan Spanyol. Ternyata betul. Nah, bagaimana sekarang hari ini pemuda-pemuda kita? Kalau kita lihat ini tanpa maksud untuk mendiskriminasi ya. Coba kalau kita lihat di lampu merah, banyak anak-anak kita yang rambutnya merah, itu Islam semua. Nah, bagaimana kalau seandainya yang seperti itu di Indonesia pemudanya ada 10% saja dari jumlah penduduk? Kira-kira mantap apa tidak? Enggak waktunya. Sementara Islam belum pernah jaya di Indonesia. Ini yang pertama. Artinya kumpul kita di sini ini sebagai keprihatinan yang sangat dalam bahwa Indonesia ini lagi tidak baik-baik saja. Yang kedua, bahwa menyikapi wong urip itu butuh kehidupan. Kehidupannya itu warna-warni. Ada yang butuh makan, ada yang butuh pekerjaan, ada yang butuh apa saja yang urusannya dengan kehidupan. Sementara saat ini bagaimana kalau di kampung nggak begitu terasa.
minyak goreng mau 100.000, oh bisa direbus kan gitu ya. Nah, maka sekarang alhamdulillah ibu-ibu sudah mulai modifikasi bahwa mulai menjualkan tajil ini bakwan rebus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi berarti apa ya? Kreatif. Nah, tapi bukan itu. Sementara para orang-orang kita, orang tua kita ketika ditanya minyak goreng mahal, yuk direbus saja. LPG mahal, ya kalau mahal pakai kayu saja. Listrik mahal, ya kalau mahal, ya diirit-irit, menggunakan daya. BBM mahal, ya ngonten saja. Apakah itu dijawab? Bukan. Itu bukan solusi. Itu semua saja bisa jawab kalau seperti itu. Nggak usah jadi menteri. Kan betul ya? Menterinya bilang, ini milih mana? Minyak goreng murah tapi tidak ada, sama minyak goreng mahal tapi banyak. Ini kira-kira menteri lulusan mana itu? Kan lulusan Ketawang bukan? Nah, artinya statement mereka kadang itu menjadikan kita itu marah. Ini harus ngamuk ya, sopo sing kamu. Nyatanya ya orang iso. Seperti itu. Yang selanjutnya akhir-akhir ini ada istilah bahasa kerennya ya Islamophobia ya. Kebencian terhadap Islam itu begitu meningkat. Nah maka dalam benak hati saya bertanya, nah Islam ke salahnya opo? Jangan Islam atau kafir? Jangan pernah melakukan kesalahan apa sehingga jenengan dicap sebagai warna-warna? Apakah jenengan gara-gara itu senang puasa Senin Kamis? Itu sebuah kesalahan? Atau mungkin gara-gara jenengan naik puasa Ramadan nutup ngantai sebulan? Nah, kita itu salah apa? Bukan kita itu mencari pembenaran bahwa kita itu benar, bukan. Tapi secara umum umat Islam ini salahnya apa? Sehingga umat Islam ulama banyak yang dipersekusi, banyak yang dikerdilkan seperti itu. Nah, maka umat Islam pada saat ini tidak lebih dari sebatang apa ya, bonsai kalau jenengan tahu. Bonsai tahu jenengan bonsai. Jadi dibiarkan hidup tapi tidak boleh gede. Ditolengi. Harga sedikit puntir meneh. Gede sedikit puntir meneh. Kan Islam saat ini seperti itu. Silakan kamu hidup. Tapi orang rada nyora sedikit jongkek meneh. Ide dan sebagainya. Nah, maka kita berharap pada ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama yang lurus memperjuangkan agama Allah, diberi kekuatan panjang umur, dan yang sekarang kebetulan masih ada permasalahan, Allah segera selesaikan. Allah. Mantap buat ini. Kalian kamu mantap ini. Kalau. Kemudian solusi dari sebuah permasalahan itu apa? Yang selama ini sampai detik ini di setiap negara manapun, di benua manapun tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Karena masalahnya ketika BBM naik konmonter, ketika minyak goreng mahal kongoto. Ini bagi mereka itu solusi yang luar biasa, tapi bagi kita bukan. Nah solusinya bagaimana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka tidak saya utus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat, untuk semua alam. Artinya tidak hanya kepada umat Islam. Dari sini berarti kita bisa mengira-ngira, mentadaburi bahwa Islam ini, Al-Quran hadir ini adalah solusi dalam kehidupan kita. Kenapa sampai saat ini kalau kita bicara kelaparan sama dengan orang Islam, bicara teroris umat Islam, bicara radikal umat Islam, bicara keterbelakangan pendidikan umat Islam, ini salahnya apa? Sementara kita baca Quran terus menerus,
Bahkan Kang Abdul Biru senata mungkin 10 selama Ramadan ketoro dan 10 oh para orang kata. Artinya tiap hari yang baca Quran khatam sampai ribuan kali ini tidak sedikit. Tapi bagaimana nasib kita sampai hari ini masih seperti ini ya. Dan bahkan Indonesia masih tidak baik-baik saja. Nah karena apa yang harus menjadi amalan kita, apa yang harus menjadi perilaku kita hanya sebatas bacaan saja. Seperti jenengan membaca buku, membaca novel, membaca apa saja, tapi hanya sebatas ilmu pengetahuan saja. Sementara kalau kita mau mengamalkan, hati-hati, ini bukan negara Islam, betul? Nah maka kalau kita bisa menyimpulkan solusi dari semuanya adalah kembali kepada syariat yang utuh, kepada Islam. Karena apa? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita seharusnya menjalankan aturan atau hukum-hukum yang Allah berikan kepada kita. Kan seperti itu. Nah, maka kita kadang berpikir, ini jangan pengen masuk surga apa tidak? Pengen nih? Pengen apa pengen banget? Pengen banget. Pengen banget tentu nih. Kira-kira yakin enggak kira-kira? Karena surga ini adalah imbalan dari perilaku kita selama di dunia. Nah, sedangkan perilaku kita masih jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal yang sering kita percaya dengan hafal semua. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh, segala apa yang ada di langit bumi punya Allah. Wa in kuntum ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Wa in kuntum, apa yang dijelaskan, diutarakan, diungkapkan, aw tukhfuhu, ataupun yang kau samaran, kau rahasiakan, yuhasibukum billah, bakal dihisab. Nah diomongnya karuan. Seperti saya ini dari sampai yang ada hisapnya itu karuan karena saya ngomongnya, tapi jenengan sing dibatin ngomong ora apik kok suwe temen dihisap jenengan aja. Oh yo oleh ngomong dihisap hati-hati jenengan. Hati-hati. Nah, ini segala apa yang kita kerjakan, bahkan yang kita sembunyikan kan dihisap. Nah, sementara kalau syariat ada 10, baru berapa nomor kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jenis surga adalah kafah. Ada syariat 10, harus jalankan 10 semua. Nah, kita baru menjalankan berapa? Nah, kira-kira kita ahli surga apa tidak? Wallahu a'lam. Nah, ndelok wujudnya yo kayaknya ahli surga. Amin. Kalau tulungi. Ya, kita mawon ya. Jadi sekali lagi mohon maaf ya sebesar-besarnya atas yang saya aturkan dari awal sampai akhir. Tentunya banyak kesalahan. Sekali lagi lahir batin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi minta doanya semoga saya bisa istiqomah, dengan juga istiqomah, panjang umur dan dimudahkan segala urusan kita, diselamatkan segala dari mara bahaya kita, dan jadikan kita sebagai orang yang saing dan di dunia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Puasa kita diterima, ibadah kita diterima, tadarus kita diterima, sedekah kita diterima, ngaji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya bisa aturkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.